Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat selalu ya. Nah, karena kita masih di masa pandemi dan otomatis pembelajaran pun masih dilakukan secara daring, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kesehatan reproduksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin menjelaskan tentang definisi kesehatan reproduksi. Menurut WHO di sini dijelaskan, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera, fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan dalam suatu yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh, mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat, fungsi, serta proses reproduksi. Yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Nah, di sini ada definisi kesehatan. Definisi kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Nah, untuk definisi reproduksinya sendiri ini, reproduksi berasal dari kata re yang artinya kembali dan kata produksi artinya membuat atau menghasilkan. Jadi, istilah reproduksi mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidupnya. Sedangkan yang disebut organ reproduksi adalah pertumbuhan tulang-tulang dan kematangan seksual yang berfungsi untuk reproduksi manusia yang terjadi pada masa remaja. Nah, di sini saya mau membahas sedikit tentang sejarah kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi mendapat perhatian khusus secara global sejak diangkatnya isu tersebut dalam konferensi internasional tentang kependudukan dan pembangunan, yaitu International Conference on Population and Development, ICPD, di Kairo, Mesir pada tahun 1994. Hal penting dalam konferensi tersebut adalah disepakatinya perubahan paradigma dalam pengelolaan masalah kependudukan dan pembangunan dari pendekatan pengendalian populasi dan penurunan fertilitas menjadi pendekatan yang terfokus pada kesehatan reproduksi serta upaya pemenuhan hak-hak reproduksi. Dan dengan demikian, pengendalian kependudukan telah bergeser ke arah yang lebih luas yang meliputi pemenuhan kebutuhan kesehatan reproduksi bagi laki-laki dan perempuan sepanjang siklus hidupnya, termasuk hak-hak reproduksinya, kesetaraan dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, dan penanggulangan kekerasan berbasis gender, serta tanggung jawab laki-laki dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi. Paradigma baru ini berpengaruh besar antara lain terhadap hak dan peran perempuan sebagai subjek dalam berkeluarga berencana. Perubahan pendekatan juga terjadi dalam penanganan kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual atau IMS termasuk HIV dan AIDS, serta kesehatan reproduksi usia lanjut yang dibahas dalam konteks kesehatan dan hak reproduksi. Dalam paradigma baru ini diharapkan kestabilan pertumbuhan penduduk akan dapat dicapai dengan lebih baik. Nah, teman-teman, di negara kita sendiri juga kita mempunyai undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur kesehatan reproduksi. Salah satunya di sini saya ambil contoh peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Di sini menjelaskan ruang lingkup pengaturan kesehatan reproduksi dalam peraturan pemerintah yang di dalam isi seluruh pasalnya ini mencangkup kesehatan reproduksi ini untuk lingkup yang mana aja gitu. Serta diberitahu atau diberi tujuan yang bertujuan untuk menjamin
pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu. Di dalam peraturan pemerintah ini banyak banget, nggak untuk tanggung jawab ke pemerintah atau pemerintah daerah aja, karena ini untuk tenaga kesehatan juga semuanya sangat mencakup. Bahkan gak cuma buat pemerintah tenaga kesehatan, buat kita yang orang awam pun harus banget mengetahui kayak peraturan pemerintah ini gitu. Jadi bisa dicek dengan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2014. Nah, teman-teman, di dalam kesehatan reproduksi ini kita mempunyai tujuan, yaitu terbagi menjadi 2 tujuan, yaitu tujuan utama dan tujuan khusus. Yang tujuan utama adalah memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, adapun tujuan khususnya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, meningkatnya kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Yang kedua, meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah anak yang diinginkan, dan jarak kehamilan. Dan yang terakhir, meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan dan anak-anaknya. Nah, di sini pun ada sasaran dari kesehatan reproduksi. Ini juga terbagi menjadi 2, ada sasaran utama dan sasaran antara. Yang sasaran utama ini adalah laki-laki dan perempuan dengan usia subur, remaja putra atau remaja putri yang belum menikah, serta kelompok risiko seperti pekerja seks dan masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Ini ada komponen kesehatan reproduksi remaja, seksualitas, beresiko menderita HIV atau AIDS, dan beresiko dan pengguna nafza. Nah, adapun sasaran antara yaitu petugas kesehatan seperti dokter ahli, dokter umum, bidan, perawat, dan pemberi layanan berbasis masyarakat seperti kader kesehatan, tokoh masyarakat, atau tokoh agama. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke ruang lingkup kesehatan reproduksi dalam siklus kehidupan perempuan khususnya kan. Kebijakan Nasional Kesehatan Reproduksi di Indonesia menetapkan bahwa kesehatan reproduksi mencakup 5 komponen yang disebut pelayanan kesehatan reproduksi komprehensif. Yang pertama ini ada komponen kesejahteraan ibu dan anak. Peristiwa kehamilan, persalinan, dan nifas merupakan kurun kehidupan wanita yang paling tinggi resikonya karena dapat membawa kematian. Makna dari kematian seorang ibu ini bukan hanya satu anggota keluarga, tapi bisa disebut hilangnya kehidupan sebuah keluarga. Nah, tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan, persalinan, dan nifas harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum berlanjut pada keadaan kebidanan darurat. Upaya intervensi dapat berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, dan masa nifas. Upaya intervensi tersebut merupakan dimensi pertama dari paradigma baru pendekatan secara continuum of care, yaitu sejak kehamilan, persalinan, nifas, hari-hari, dan tahun-tahun kehidupan perempuan. Dimensi kedua adalah tempat, yaitu menghubungkan berbagai tingkat pelayanan di rumah, masyarakat, dan kesehatan. Informasi akurat perlu diberikan atas ketidaktahuan bahwa hubungan seks yang dilakukan akan mengakibatkan kehamilan, dan bahwa tanpa menggunakan kontrasepsi kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi gitu. Lalu untuk komponen yang kedua itu ada komponen keluarga berencana. Komponen ini penting karena di Indonesia menempati urutan keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Nah,
Di negara kita ini punya perkumpulan keluarga berencana di Indonesia, mempunyai area program strategi meliputi 6 poin. Poin yang pertama ini menyediakan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat termasuk difabel dan kelompok marginal termasuk remaja. Poin yang kedua di sini menyediakan pelayanan penanganan kehamilan yang tidak diinginkan, yang komprehensif serta terjangkau. Yang poin ketiga, mengembangkan standar pelayanan yang berkualitas di semua strata pelayanan termasuk mekanisme rujukan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi. Yang keempat, ada melakukan studi untuk mengembangkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan klien, pengembangan kapasitas dan kualitas provider. Dan yang terakhir adalah mengembangkan model pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi melalui pendekatan dan pengembangan masyarakat. Nah, dengan program keluarga berencana yang ditujukan untuk upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga, calon suami istri agar merencanakan hidup berkeluarga atas dasar cinta dan kasih, serta pertimbangan rasional tentang masa depan yang baik bagi kehidupan suami istri serta anak-anak mereka di kemudian hari. Lalu komponen yang ketiga, itu ada komponen pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi atau ISR, termasuk penyakit menular seksual dan HIV atau AIDS. Pencegahan dan penanganan infeksi ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik yang disebabkan penyakit infeksi yang non-PMS seperti tuberkulosis, malaria, filariasis, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular seksual seperti gonorea, sifilis, herpes genital, dan chlamydia, ataupun kondisi infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul seperti penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang tidak steril. Semua contoh penyakit tersebut bila tidak mendapatkan penanganan yang baik dapat berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria, yaitu misalnya kemandulan. Hal ini akan menurunkan kualitas hidup bagi wanita maupun pria. Yang keempat ada komponen kesehatan reproduksi remaja. Upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi juga perlu diarahkan pada masa remaja di mana terjadi peralihan dari masa anak-anak menjadi dewasa dan terdapat perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut. Informasi dan penyuluhan, konseling dan pelayanan klinis perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja ini. Selain itu, lingkungan keluarga dan masyarakat harus ikut peduli dengan kondisi remaja ini, sehingga dapat membantu memberikan jalan keluar bila remaja mengalami masalah, bukan malah ikut disalahkan. Tetapi perlu diarahkan dan dicarikan jalan keluar yang baik dengan mengenalkan tempat-tempat pelayanan kesehatan reproduksi remaja untuk mendapatkan konseling ataupun pelayanan klinis sehingga remaja masih dapat melanjutkan kehidupannya. Nah, yang terakhir ini ada komponen usia lanjut. Melengkapi siklus kehidupan keluarga, komponen ini akan mempromosikan peningkatan kualitas penduduk usia lanjut pada saat menjelang dan setelah akhir kurun usia reproduksi, menopause atau andropause. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui screening untuk keganasan organ reproduksi, misalnya seperti kanker rahim pada wanita, kanker prostat pada pria, serta pencegahan defisiensi hormonal yang mengakibatkan seperti kerapuhan tulang dan lain-lain. Nah, di pembahasan selanjutnya ini kita ada kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Kesehatan reproduksi menggunakan pendekatan sepanjang siklus kehidupan perempuan. Hal ini disebabkan status kesehatan perempuan semasa anak-anak dan remaja mempengaruhi kondisi kesehatan saat memasuki masa reproduksi, yaitu saat hamil, bersalin, dan masa nifas. Hambatan sosial, budaya, dan ekonomi yang dialami sepanjang hidup perempuan merupakan akar masalah yang mendasar yang menyebabkan
buruknya kesehatan perempuan saat hamil, bersalin, dan di masa nifas. Tingkat pendidikan, kualitas dan kuantitas makanan, nilai dan sikap, serta sistem kesehatan yang tersedia dan bisa diakses, situasi ekonomi, serta kualitas hubungan seksualnya mempengaruhi perempuan dalam menjalankan masa reproduksinya. Seperti yang saya akan jelaskan, ini seperti masa konsepsi, masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, neurula, yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Lalu masa selanjutnya itu ada bayi dan anak-anak. Masa bayi dan anak-anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar, motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima. Yang ketiga ini ada masa remaja. Masa remaja, pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan, buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi badan yang cepat, dan mendapatkan haid yang pertama kali. Lalu ada masa reproduksi, masa di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas, dan menyusui, dan masa antara itu yang merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Dan yang terakhir ini ada masa usia lanjut. Masa usia lanjut itu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis, dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen ini akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan, di antaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang. Nah, teman-teman, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, kesehatan reproduksi tidak hanya mencangkup kesehatan reproduksi perempuan secara sempit, seperti perempuan subur, kehamilan, dan persalinan, tetapi juga mencangkup tahapan seluruh kehidupan perempuan dari konsepsi sampai usia lanjut. Tadi ada beberapa faktor non klinis seperti demografis, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang dapat mempengaruhi atau berdampak buruk terhadap kesehatan reproduksi, serta ada banyak masalah yang perlu diperhatikan untuk kesehatan reproduksi itu sendiri, seperti pencegahan infeksi menular seksual, HIV/AIDS, serta harus punyanya konseling remaja, keluarga berencana, dan pada usia lanjut. Oleh karena itu, saya atau kalian yang mungkin calon tenaga kesehatan perlu memberikan pemahaman akan keterlibatan perempuan, laki-laki, bahkan keluarga, dengan harapan semua orang mampu mendapatkan hak-hak reproduksinya dan menjadikan kehidupan reproduksinya menjadi lebih berkualitas, khususnya untuk perempuan. Terima kasih, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penyampaian, karena mohon dimaklumi karena saya di sini juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.